adalah hukum-hukum yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW anillahi jalla wa'ala, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalla yang maha mulia, wa'ala dan maha tinggi. Di syariat itu semua hukum yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada kita, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal wajibat, berupa perkara-perkara yang wajib, wal mandubat, dan perkara-perkara yang disunnahkan, wal muharramati, dan perkara-perkara yang diharamkan, wal makruhati, dan perkara-perkara yang dimakruhkan, wal jaizati, dan perkara-perkara yang mubah. Itu pengertian syariat. Syariat menurut Imam Syafi'i, apapun yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, yang bersumber dari Allah, baik itu berupa perkara yang wajib, yang disunahkan, makruh, haram atau jaiz, itu namanya syariat. Wakil dan satu pendapat, hiya itu syariat al-akhdhu bidinillahi ta'ala. Satu pendapat bahwa syariat itu adalah al-akhdhu bidinillahi ta'ala, memegang dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memegang agama Allah, ajaran agamanya, itu termasuk namanya syariat. Wal qiyamu bil amri wan nahi, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itu namanya syariat satu pendapat. Wat tariqatu, sedangkan tariqah, apa itu tarikat? Hiya itu tarikat al amalu bil wajibati, adalah mengamalkan perkara-perkara yang wajib, wal mandubati, dan perkara-perkara yang disunatkan. Kalau tadi syariat adalah hukum-hukum, bentuknya hukum yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, yang bersumber dari Allah, berupa perkara yang wajib, mandub, haram, makruh, jaiz. Nah, kalau thariqah itu lebih kepada pengamalan bentuknya. Kita tahu, perkara yang wajib dalam syariat itu misalnya sholat, puasa, dan yang lainnya, maka kita amalkan. Pengamalan itu namanya thariqah. Wa tarku lil manhiyati, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Pertama, thariqat itu definisinya adalah mengamalkan hal-hal yang wajib atau mandub, dan kedua, meninggalkan apapun yang dilarang di dalam agama. Baik pelarangan itu dalam bentuk hukumnya haram ataupun makruh. Wat takhalli an fudulil mubahat, dan meninggalkan secara berlebihan perkara-perkara yang mubah. Termasuk di antara thariqah, yaitu kita meninggalkan perkara-perkara yang mubah secara berlebihan kita laksanakan. Misalnya makan itu pada dasarnya hukumnya mubah, Lalu sedulang temangan itu berlebihan mubahnya. Kita tinggalkan wat takhalli an fudul mubahat. Kalau kita mau thariqah, jangan seperti itu, makan biasa, ini sampai berlebihan. Wal akhdhu bil ahwati, dan memegang kehati-hatian. Orang yang dia itu thariqah, dia agak bersifat hati-hati dalam semua keadaan, baik dalam perilakunya, dalam tutur katanya, dalam semua aspek kehidupannya dia itu ahwat, itu lebih berhati-hati. Kal wara'i, seperti wara' itu at-taharruz anil muharramat, itu memelihara diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Orang yang thariqah itu diantara tandanya itu dia wara'. Ketika orang itu wara', berarti dia sedang menjalankan thariqah, dia sedang berproses untuk menuju kepada hakikat. Wabir riyadhati, dan dengan riyadhah, dengan riyadhah latihan. Ada orang itu thariqahnya itu dengan riyadhah. Riyadhah itu min sahrin, berupa berjaga, begadang di waktu malam, tetapi begadang dalam hal ibadah, qiyamul lail, sholat, diisi dengan wirid. Itu namanya
riadah termasuk nih bentuk toriko. Begadang dia begadang lagu palang 12 misalnya. Nah, bukan riadah itu sebuah kesalahan. Ya, jadi bergadang di sini adalah termasuk riadah, bergadang dalam hal-hal yang sifatnya ada manfaat. Ya. Waju'in dan lapar. Nah, ada orang itu riadahnya dalam kelaparan nih. Duaan laparnya barang besar nih. Dek sekiji mangan. Ya. Atau dalam sini adalah dia itu maksudnya lapar lebih memperbanyak puasa. Selain puasa Ramadan kan puasa sunnah. Itu riadah. Kalau orang yang mau menempuh bisa mendapatkan hakikat, prosesnya dulu pertama kita itu harus punya dasar yang namanya syariat. Kita kukuhkan keilmuan agama kita, kemudian thariqah kita amalkan apapun yang telah kita dapatkan berupa ilmu tersebut ya. Nah, thariqah ini ada bentuknya riadah. Riadah berupa seperti tadi, berjaga di waktu malam untuk mengisi malam-malam kita dengan ibadah. Kedua dengan memperbanyak rasa lapar ya. Dia lu sampai makan ya, sekedar lah. Wasumtin dan diam ya. Itu juga termasuk riadah, itu di diam. Nah, teduk ini termasuk riadah orang-orang yang berilmu. Jadi selama itu bukan hal yang bermanfaat, yang tidak ada manfaatnya, dia tidak mau bicara. Kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau tidak baik ucapannya, maka hendaklah dia diam. Dia berbicara kalau itu ada kebaikan yang terdapat dalam pembicaraannya. Tapi kalau tidak ada, tidak berbicara. Itu semuanya itu riadah dalam bentuk sahar, berjaga, riadah dalam bentuk ju', rasa lapar, dan riadah dalam bentuk diam itu adalah termasuk di antara bentuk-bentuk thariqah. Wal haqiqatu dan hakikat yaitu fahmu haqa'iqil asya'a, memahami hakikat sesuatu ya, memahami hakikat ini bukan hakikat, ini gambar ya, gambar bukan mesti di Madinah. Makanya kalau mau hakikat ya lalu anim Madinah. Nah, jadi hakikat itu adalah fahmu haqa'iqil asya', memahami hakikat sesuatu, kasyuhudil asma'i, seperti menyaksikan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Sifat tidak menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya kita melihat pinggir-pinggir jalan kan gambar kupi ya, itu bukan hakikat, gambar kupi. Ya, gambar kupi bukan hakikat kupi. Kalau mau tahu hakikat kupi ya bayar ya kan. Wa syuhudi dzati wa asraril Qur'an, dan menyaksikan zat dan rahasia-rahasia Al-Qur'an. Ya. Wa asraril man'i, dan rahasia-rahasia larangan. Wal jawazi, dan rahasia-rahasia kebolehan. Wal ulumil ghaibiyati, dan kita bisa menyaksikan ilmu-ilmu ghaib. Itu namanya hakikat. Kita bisa menyaksikan ilmu-ilmu ghaib ya. Atau orang-orang yang kebanyakan orang, tidak semua orang bisa melihat ilmu-ilmu itu, bisa dilihat, bisa disaksikan kalau orang itu sudah mencapai makom hakikat ya. Tetapi allati la tuktasabu min muallimin, yang adalah itu ilmu-ilmu gaib tidak bisa didapatkan daripada seorang guru. Jadi hakikat itu tidak bisa didapatkan dari orang lain. Misalnya kita perlu ane gunung pengsong bertemu bisa hakikat ya. Kita perlu ane misalnya gili tiba-tiba, tidak perlu deh. Jadi ilmu gaib itu bukan datang dari manusia, pun juga bukan datang dari seorang guru, pun bukan juga dari ulama atau kiai. Cuman guru itu adalah membimbing kita supaya ketika kita ingin menempuh hakikat itu pada jalannya yang benar. Nah, guru sekedar mendampingi, bukan kita mendapatkan ilmu gaib itu dari seorang guru.
Wa innama tufhamu 'anillahi, dan hanya saja dipahami dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu gaib itu Allah yang mentransfer kepada seorang yang dikehendaki. Nggak pilih gitu. Ada potensial siapa yang dikasih oleh Allah. Langsung ketika Allah berkehendak ingin mentransfer itu ilmu kepada hamba yang dikehendakinya, maka hamba tersebut bisa melihat perkara-perkara gaib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu gaib itu bukan kita dapatkan dari orang, ya, pun juga guru bukan juga kiai ataupun ulama. Cuma mereka itu sekedar yang membimbing kita, ya. Dan ilmu gaib itu sejatinya adalah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan bagi kalian itu furqan, ya. Syaratnya itu insyartiyah dalam ilmu nahwu, ya. Syaratnya jika kalian bertakwa kepada Allah, ya. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, yang menjauhi larangan, kita tambah dengan mengamalkan hal-hal yang mandub, ya, sebagai bentuk untuk taqarrub kita, ya. Yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan bagimu itu akan furqan. Apa itu furqan? Ay fahman fi qulubikum, ay fahman fi qulubikum, Allah akan memberikan pemahaman di dalam hatimu. Barangkali transfer nih ilmu langsung si Allah, ya. Syaratnya harus takwa. Kita punya ilmu, kita amalkan, ya. Ketika kita mengamalkan ilmu kita itu, Allah akan mengajarkan kita ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Itu efeknya. Ketika kita telah menjalankan proses dengan baik, syariatnya bagus, ada dasar ilmu kita, kemudian kita amalkan, ya, beribadah dan berilmu. Nah, itu kita amalkan, Allah akan mengajarkan kita, ya, menyentuh hati kita dengan pemahaman yang belum kita ketahui. Ta'khuzunahu ar-rabbikum, yang engkau mengambil itu pemahaman dari Tuhanmu, ya. Kita mendapatkan itu pemahaman tentang ilmu gaib bukan dari orang lain, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Min ghairi muallimin, dengan tanpa guru. Dia ada sekejap-kejap misalnya di antara kita ada dikasih kelebihan oleh Allah, bisa melihat ilmu gaib sekejap-kejap, wah ini reke, wah ini, itu tidak boleh, ya. Itu juga ujian terbesar bagi kita. Ketika Allah memberikan kita kelebihan seperti itu juga ujian bagi kita, pandai-pandainya kita untuk merahasiakannya. Biar kelebihan langsung, oh ini ahli neraka, wah ini ente barang kedua sekarang pulih misalnya, orang-orang nolak, tahu dia langsung, kan ada orang seperti itu, udah ada dia itu punya penglihatan ke depannya. Itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Kalau kita bertakwa, Allah yang langsung mengajar kita, ya. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Artinya bi ghairi wasitati muallimin, dengan tanpa perantara seorang guru. Kalian mendapatkan ilmu langsung kalian amalkan. Nah, itu namanya kalian bertakwa. Ketika itu sudah tertanam dalam diri kita, yu'allimukumullah, Allah langsung mengajarkan kita dengan tanpa guru. Ini itu berandang-andang, menolong putih jilid tidak perlu, ya. Ketika kita sudah takwa, maka Allah langsung yang mengajarkan kita ilmu-ilmunya. Kama qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu an, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui, atau lugasnya barang siapa yang mengamalkan ilmunya, warasahullahu ilma ma lam ya'lam,
niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui, kata Imam Malik ya. Imam Malik mengatakan siapa yang mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan, maka Allah akan mengajarkannya, ya, mewariskannya ilmu yang belum diketahui. Ya. Fa'afada bihadhil kalimati asy-syari'atu wat-tariqatu wal-haqiqatu. Ya, dan bisa dipahami dengan kalimat ini yaitu syariat, tariqat dan hakikat. Fa asyara biqaulihi, maka Imam Malik memberikan isyarah dan ucapannya alima dengan kata-kata alima ila syariah, yaitu kepada syariat. Jadi kata-kata alima itu maksud daripada Imam Malik adalah syariat ya. Syariat itu adalah ilmu yang ada pada diri kita, itu yang kita tuntut, itu namanya syariat ya. Wa biqaulihi amila, dan memberikan isyarah oleh Imam Malik dengan kata-kata amila itu ila thariqah, kepada thariqah. Jadi kita beramal itu, amalan kita ya, itu namanya thariqah. Ilmu adalah syariah, amal adalah thariqah. Wa biqaulihi, dan dengan ucapannya itu ya, warasahullahu ilma ma lam yu'lam, Allah akan mewariskan ilmu yang tidak diketahuinya itu ya. Imam Malik memberikan isyarah tentang kata-kata warasahullahu ilma ma lam yu'lam, Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahui, ilal hakikah, itu maksudnya hakikat. Jadi ilmu itu adalah syariat, pengamalannya adalah thariqah. Ketika Allah mewariskan kepadanya ilmu, memberikan ilmu yang tidak diketahui, itu namanya hakikat. Wala wusula ayyuhas saliku, dan wahai orang yang menempuh ya, jalan Allah, salik, la wusula, kamu tidak akan sampai ila nihayatiha ibadah, kepada puncak ibadah, illa ba'da ihkami bikasril hamzati, ihkam ay isbati bidayatiha, kecuali setelah menetapkan atau menata bidayahnya. Wahai para penempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa mencapai puncak ibadah ya, kalau kalian itu belum menata bidayah kalian. Kita tidak bisa sampai kepada puncak ibadah untuk mengetahui hakikat Allah, makrifat kepada Allah, sebelum kita menata permulaannya. Artinya kita mungkin langsung misalnya arah anjar langsung kita ngelengkap tiba anjar 10 kan robek kayak teh. Jadi pelan-pelan kita tata dulu bidayah ya, permulaannya. Ini wala wusula ayyuhasaliku, wahai para penempuh jalan kepada Allah ya. Kalian tidak akan sampai kepada puncak ibadah kecuali setelah kalian menata bidayahnya, menata permulaannya. Kita tata dulu awalnya. Bi antasuhha minkal bidayah allati hiya asyri'ah, yaitu sah darimu oleh bidayah yang adalah itu syariat, ma'amulazamatika lah berjidi, beserta senantiasamu itu kepada kesungguhan. Jadi awal bidayah ya, awal permulaan hidayah itu ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendalami ilmu agama. Itu namanya awal permulaannya. Ketika kita mulai terpanggil hati kita untuk menuntut ilmu ya, memperdalam ilmu, mengaji, itu adalah bidayah ya. Itu adalah permulaan hidayah. Karena baginda Nabi kita mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan paham tentang agama. Paham itu pertama mula-mula ya, ada upayanya untuk memahami agama. Kemudian dia paham kepada agama. Itu adalah tanda-tanda orang yang Allah ingin kebaikan kepadanya. Ketika kita ada terpanggil hati kita mendapatkan taufik untuk menuntut ilmu, itu adalah ada tanda-tanda Allah itu menginginkan kebaikan kepada kita.
Wala usura bisa ilmu sallasati dengan huruf sa yang bertitik tiga, ay la ilma, dan tidak mengetahui. Wa fi nuskhatin, dan pada satu redaksi, jadi usura itu tadi artinya ilma, tapi pada satu kitab wala ubura, tidak mengatakan wala usura, bil ba'il muwahhadati dengan huruf ba yang bertitik satu di bawah, ay artinya la murura, ya, tidak bisa melewati, ala batiniha, atas batinnya, illa ba'dal wuqufi al musyahadati, kecuali setelah menyaksikan ala zahiriha, atau zahirnya. Wahai kalian yang ingin menempuh jalan kepada Allah, kalian tidak akan bisa mengetahui batin daripada itu, bagian dalam aspek batin itu hidayah, kecuali setelah kalian menyaksikan zahirnya. Kalian tidak bisa akan sampai kepada puncak ibadah, hakikat ibadah, kalau kalian itu belum menata zahirnya. Ya. Wa masala ba'duhum asy-syari'ata bis-safinati, dan sebagian mereka ulama memberikan tamsil akan syariat itu dengan safinah, yaitu kapal. Ulama kita memberikan perumpamaan syariat itu ibarat sebuah kapal. Ya, syariat itu ibarat sebuah kapal. Wat tariqata bil bahri, dan tarekat itu bil bahri dengan laut. Ya, ulama kita memberikan permisalan ibarat syariat itu seperti sebuah kapal dan tarekat itu seperti lautan. Ya. Wal haqiqata bil lulu'i, dan hakikat itu dengan mutiara yang ada di dalam lautan. Ya. Ulama kita memberikan tamsil. Syariat itu ibarat safinah, yaitu kapal. Tarekat itu ibarat lautan, dan hakikat itu ibarat mutiara yang ada dalam lautan. Fala yahtasilu lu'lu'a illa minal bahri, maka tidak akan mendapatkan itu mutiara kecuali dari lautan. Ya, kita tidak mungkin bisa mendapatkan mutiara yang berada dalam lautan itu kalau kita tidak menyelami itu lautan. Ya. Masa gitu ya, tepule berana dagang kopi no, sedang mutiara, tidak mungkin. Ya. Wala yatawassalu ila lujjatil bahri illa bisafinah, dan tidak akan sampai kepada dalamnya lautan kecuali dengan kapal. Ya. Itu pertama, kalau kita mau mendapatkan mutiara, yaitu hakikat dari sebuah ibadah, kita harus menempuh yang namanya yaitu al-bahr, yaitu tarikahnya. Ya. Kemudian tarekat itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ada basic syariat, yaitu kapal ya. Harus berkapal dulu, kapal ngonong itu le lautan itu, itu ngonong tiba lautan termasuk ke dalamnya untuk mendapatkan mutiara yang begitu juga hakikat ibadah. Kita mengaji dulu ya, syariat. Ngaji kita itu namanya kapal. Kemudian kita amalkan thariqah, itu ibaratkanlah ngonong, ngaji ngonong terus kan, warak modal teh tahu tak ngonong kan. Nah, kemudian hakikat itu seperti mutiara. Nah, kita mencari sesuatu yang indah dalam lautan tersebut, yaitu hakikat ibadah. Wa masala ba'duhum hadhihi salasata bin narjil, dan memberikan tamsil oleh sebagian mereka para ulama akan yang tiga ini bin narjil dengan kelapa. Ulama juga memberikan ibarat tarikat syariat tarikah dan hakikat itu seperti buah kelapa yang nyur lah. Nah, diibaratkan fasyari'atu, maka syariat itu kal qishriz zahiri, seperti kulit luarnya. Nah, ibaratan syariat itu merangkul tangkel nyur, tangkel dan kambut nyur itu ya. Tangkel dan kambut nyur itu adalah syariat ya. Wat tariqatu kal lubbi, dan tarekat itu seperti isinya. Nah, nyurnya namanya tariqah ya. Wal haqiqatu kadduhni, dan hakikat itu seperti minyaknya atau santannya itu. Nah, itu ibaratnya
Ada juga ulama yang memberikan ibarat syariat itu seperti syariat, hakikat dan syariat, tarekat dan hakikat itu seperti buah kelapa. Ya, kulit luar kelapa itu tangkelnya barang itu adalah syariat. Kemudian isinya itu adalah tarekat. Kemudian minyak yang ada sari pati daripada kelapa itu namanya hakikat. Kan iya nih santannya jadi minyaknya jadi jelangan. Kita mungkin gane gertekang tangkelnya kan. Wal haqiqatu kaduhni, dan hakikat itu seperti minyak allazi fi batinil lubi, yang berada di dalam isinya. Ya. Minyak kelapa itu berada dalam isi kelapa. Ya. Fala yatahassalu duhna illa ba'da duqqil lubi, maka tidak akan bisa mendapatkan minyak kecuali setelah menumbuk al-lubi bijinya. Kan dek tebu minyak mana mau dek mantap paru dek mantap elar. Dek terdiu udang ya, misalnya. Kita tangkel lampu dek te paru dek te elar, tidak mungkin kita bisa mendapatkan minyak atau santan dari kelapa itu. Begitu juga kita tidak bisa mendapatkan sebuah puncak hakikat ibadah kalau kita tidak thariqah, kita tidak mengamalkan ilmu kita. Mengenai juga seperti kelapa, kita tidak bisa mendapatkan sari pati dari kelapa itu kalau kita tidak parut ataupun eler. Wala yatawassalu ila lubbi, dan tidak akan sampai kepada itu isi illa bi khirqil qishri, kecuali dengan merobek kulit bagian luarnya. Begitu juga tidak mungkin genmu isi kelapa nyiurnya kalau kita belum membuka daripada tangkelnya ataupun kambutnya. Nah, meskipun kita misalnya kita mungkin datang itu arak nyur, kita dia langsung kebuka misal tangkelnya, agak sulit kan. Nah, tentu kita buka pangestesi tah batik, kemudian kita buka tangkel tersebut. Wa yuqalu, dan dikatakan li syari'ati adatun, syariat itu adalah adat, wa li thariqati ubudiyatun, dan thariqah itu adalah ubudiyah, wa lil haqiqati ubudah, dan bagi hakikat itu adalah ubudah. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, berkata oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, al-ibadatu lil awami minal mu'minin, ibadah itu adalah bagi orang-orang awam di antara kaum mukmin. Jadi orang-orang itu si awam ini masih tingkatan ibadah, tingkatan ibadah. Wal ubudiyatu lil khawas, dan ubudiyah itu bagi orang-orang yang khusus. Ada ibadah, ada ubudiyah. Wal ubudatu li khasil khawas, dan ubudah itu bagi orang yang khusus di antara orang-orang yang khusus. Jadi ada istilah ibadah, ada istilah ubudiyah, ada istilah ubudah. Ya, itu beda-beda. Di sini ibadah itu tingkatan orang-orang awam di antara kaum mukmin. Ubudiyah itu orang-orang yang khusus. Nah, ubudah orang yang khusus di antara orang-orang kelas VIP lah. Makrifat. Ya, ada yang berpendapat ala ibadatu amalul jawarih. Ibadah itu adalah perbuatan anggota badan, itu namanya ibadah, satu pendapat ya. Wal ubudiyah itu amalul qalbi, dan ubudiyah itu adalah amalan hati. Nah, ente sembahyang misalnya ente duduk nungke itu namanya ibadah. Tapi kalau sudah hati kita yang beramal di sana, maka itu tingkatannya ubudiyah. Wal ubudatu, dan ubudah amalur ruh, adalah amalannya roh. Ya. Ibarat kene misalnya atang le ijam, ketika datang kita ini kayak kene ngudut misalnya, ngudut lepatir sambil nonton Alkitab jadi ngene kali ijam sedikit pengudut ini imbal lepatir kayak
ini ruang terang udah lagu adit istighfar. Itu berarti makom itu agaklah didengar harus nih. ini berarti makom ubudiyah. Kita udah di zahir terang ngudut lagu adit istighfar nyedut dosa. Zahir terang nyedut tembakau lagu batinnya nyebut nyedut dosa. Istighfar itu menghapuskan dosa. Bukan tadi jadi rokok lagu dosa satu ini. Dan mereka lah ijam. Kita kan masih ruang tendang ini dah. Ruang tendang kita ikut datang lagu roh tu lah atas lawan kan. Roh tu lah atas awan tahlil kan. Mereka kalah misalnya kan. Masalah pakir kalah itu kan. Seperti itulah. Ibadah itu adalah amalan anggota badan. Ubudiyah itu amalan al-qalb, hati. Ubudah itu amalan roh. Seperti tadi. Ruang roh misalnya pati rokok lagu batin ini adalah nyedut dosa. Ruang tendang nyedut rokok. Mereka hijam ruang tendang kita ikut ini datang. Sebenarnya roh itu atas awan tahlil kan. Berarti lebih atas balik posisinya ubudah ya kan. Wa qala Syekhul Islam, berkata oleh Syekhul Islam, "Fas-sabiru ala muradillahi." Orang yang bersabar atas kehendak Allah, wa huwa hamilun nafsi ala masyaqqit taklif. Itu seorang yang menanggung kepayahan dalam bebanan, ya. Orang yang bersabar menerima apapun yang dia dapatkan, ya, kehendak Allah, sabar ya. Dapat musibah. Apapun yang Allah kehendaki kepadanya, dia itu bersabar. Ditolabil jazai alaih, untuk mendapatkan, mendapatkan balasan ya atas kesabarannya, fi maqamil ibadah, itu pada maqam ibadah. Jadi arah dengan sabar dalam menghadapi apapun kehendak Allah, itu harapannya agar mendapatkan balasan dari buah kesabarannya itu, maka itu masih maqam ibadah. Sabar ketika mendapatkan musibah, kita sabar, itu namanya masih maqam ibadah. Yang lebih luar biasa, warradi, dan orang yang rela, ay al-mutmainnu, orang yang tenang, bimuradihi ta'ala, merasa tenang dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, fi maqamin ubudiyah, itu pada maqam ubudiyah. Namun maqam ubudiyah bukan sabar lagi, tenang ya. Dia itu reda dengan apapun kehendak Allah. Bukan tidak hanya sekedar sabar. Kalau sabar itu masih maqam ibadah kita. Tapi kalau kita tetap tenang, kita reda dengan apapun yang Allah kehendaki kepada kita, itu berarti maqam ubudiyah. Wal arifu fi maqamil ubudah, dan orang arif, orang makrifat, itu maqam ubudah ya. Waha halit tambih ya. Waha ana, dan di sini saya, kata Imam Al-Ghazali, musyirun alaika ayyuhal muridu lil khair, akan memberikan petunjuk atasmu wahai orang yang menginginkan kebaikan, bi bidayatil hidayah, dengan bidayatul hidayah. Kata Imam Ghazali, wahai orang yang ingin ya menghendaki kebaikan, mendapatkan kebaikan, di sini saya akan berikan gambaran kepadamu. Saya akan tunjukkan kepadamu apa itu bidayatul hidayah, apa itu awal hidayah, permulaan hidayah. Litujarriba biha nafsaka ay al-amarata ghirha, supaya kamu bisa ya, menguji hatimu, menguji nafsumu ya. Wa tamtahina biha qalbaka, dan supaya engkau bisa menguji hatimu ya. Kata Imam Ghazali, di sini saya akan memberikan gambaran dan real kepada kamu bahwa bidayatul hidayah, awal hidayah itu ya, untuk apa saya memberikan gambaran kepadamu, supaya kau bisa menguji dirimu ya, dan menguji hatimu. Wa makna tujarriba wa tamtahina wahidun, makna tujarrib sama tamtahin sama satu, yaitu sama-sama
menguji atau mencoba. Wa huwa yaitu takhtabiru marratan ba'da ukhra, yaitu menguji kamu setahap demi setahap ya. Ajar sikit dulu, terus dua, terus ke atas ya. Sikit. Ya. Apa kata Imam Ghazali? Fa in sadafta ay wajadta qalbaka ilaiha ay bidayatil hidayah. Jika engkau menemukan hatimu ilaiha kepada itu bidayatul hidayah, ma'ilan condong ay muhibban suka. Ya. Kata Imam Ghazali, pertama, kalau engkau ingin tahu bahwa kamu itu sedang menempuh awal hidayah, ya, kamu bisa melihat jika hatimu itu lebih condong kepada bidayatul hidayah, kepada awal hidayah, berarti kamu itu sedang pada jalan yang bagus. Ya. Ketika kita misalnya lebih condong hati kita untuk menuntut ilmu daripada yang lain, itu tandanya hati kita itu sedang menempuh daripada awal hidayah. Misalnya gelisah itu yang tinggi, atau kita ragan tanda misalnya lembe lagu angan dino, kita selalu ingat kepada pengajian. Nah, ini termasuk golongan orang yang dia itu sudah menempuh awal hidayah ya. Gelisah ya lamun dan ngaji. Kemudian wa nafsaka allati fi qalbika biha al bidayah mutawi'atan ay munqadatan, dan engkau menemukan hatimu nafsumu itu allati fil qalbika, nafsu yang berada dalam hatimu itu biha kepada itu hidayah mutawi'atan tunduk ya. Kedua tandanya bahwa kalau kamu itu sedang menempuh awal hidayah, ketika kamu bisa melihat nafsumu itu ya lebih condong atau tunduk kepada itu hidayah. Sana ada dua pilihan, jadwal futsal barang ngaji, pilih kita memilih mengaji berarti itu kita melihat kita sedang berada dalam awal hidayah. Lalu misalnya condong itu tiba futsal, ya itu menunjukkan kita gagal ya, kita tidak menjalankan awal hidayah tersebut ya. Jadi kita bisa introspeksi diri. Kalau kita mau tahu apakah kita itu sedang menempuh awal hidayah, lihatlah hati kita dan lihatlah nafsu kita. Ya, ketika hati kita itu lebih condong, lebih suka kepada awal hidayah yang berbau-bau ibadah, maka itu tandanya awal hidayah, kita sedang berada di jalan. Begitu juga ketika nafsu kita bisa lebih tunduk, ya, kita bisa mengalahkan nafsu kita, itu juga tanda kita sedang menempuh awal hidayah. Walaha qabilatun ay radiyatun fi akhir, dan hati kita itu rela di dalam mengambil, hati kita itu rela dalam mengambil langkah tersebut ya. Fadunak ay khuzzalika tatallu'a ay al-tuqa'a, dan maka ambillah ya itu untuk kemajuan kepada an-nihayat, puncak akhir. Kalau kamu sedang mendapati hatimu seperti itu lebih condong kepada awal hidayah tadi, nafsumu kemudian tunduk, maka lanjutlah ya. Lanjutkan itu, majulah supaya kamu bisa sampai kepada titik nihayah, supaya kamu bisa kepada puncak daripada ibadah, ya. Puncak daripada hidayah ya. Dendek stopnya, langsung stopnya repot malik ini. Ketika kamu seperti itu sudah menempuh awal hidayah, lanjutkan perjalananmu ya, ilan nihayat, sampai puncaknya. Wattaghallula bil ghainain wabil di sini wabillah main ya, salah cetak. Bil ghainain dengan dua huruf goyen, wabillah main dan dengan dua huruf lam, taghallul ya. Wattaghallula ay ad-dukhula wal yasira, yaitu masuk ya. Dan masuklah kamu, majulah dan masuklah ya, fi biharil ulum, kepada lautan ilmu, ay artinya ulumil israril laduniyah, kepada rahasia-rahasia ilmu laduniyah ya. Kalau kamu telah menempuh yang
awal hidayah tadi, lanjutkan maju sampai titik terakhir dan masuklah ke dalamnya supaya kamu bisa mendapatkan merenang di lautan ilmu asrar, rahasia-rahasia ilmu laduni, allati kal bihari fi umka, yang adalah dia ilmu asrar laduniah itu seperti lautan dalamnya itu ya. Wa in sadabta qalbaka yatahajjulu. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah.